Pemirsa, bagaimana aparat memandang sosok Santoso, sang teroris yang saat ini masih dalam incaran tim gabungan? Berikut kita simak cuplikan wawancara Kepala BNPT Tito Karnavian dalam dialog The Headlines yang akan tayang malam ini. 2005 dia pernah kita tangkap. Waktu itu saya juga sebagai Kasatgas operasi di Poso, pasca ada 3 siswi SMU Kristen yang dipotong lehernya, yang dibunuh di Poso itu kita ungkap, kita tangkap. Santoso pun saat itu juga ditangkap dalam kasus perampokan mobil box. Jadi sebetulnya pimpinan saat itu untuk wilayah Poso adalah namanya Hasanuddin, yang sekarang divonis, sekarang masih menjalani di LP Palu, dan panglima lapangan yang satu namanya Haris. Kemudian Santoso itu kalau dalam istilah kita anggap dia adalah sebagai lieutenantnya. Lieutenant. Karena tadi kalau ikutin penjelasan Pak Tito, sebetulnya karena Medan saja. Iya. Selengkapnya program di Headline dapat Anda simak di Berita 1 malam ini. Dan pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih bersama anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifuddin Suding, melalui dialog jarak jauh. Dan Pak Sarifuddin, kalau data yang saya olah ini sebenarnya anggota Santoso ini tidak lebih dari 30 orang. Dan 3 diantaranya merupakan kaum wanita. Dan ini yang unik bahwa kaum wanita ini sebenarnya suaminya ini adalah korban yang terbunuh dalam konflik sektarian yang terjadi di wilayah Poso beberapa waktu lalu. Nah, ini kalau misalnya Santoso kemudian berhasil dibekuk dan diringkus oleh aparat kita, apakah harus dipikirkan bagaimana dengan dampak tautan atau dampak sosial terhadap anggota ataupun masyarakat yang terkait dengan kelompok Santoso ini, Pak? Ya, memang kemarin pada saat rapat kerja dengan Kapolda ya itu disampaikan bahwa kelompok Santoso yang masih ada di gunung ini kurang lebih 23 atau 22 orang lah ya. Dan kemarin pada saat kita rapat kerja ada lagi yang ketangkap, kan begitu, berarti semakin berkurang. Saya kira memang ada perlu dipikirkan ya bahwa program-program deradikalisasi itu dan rehabilitasi ya terhadap para simpatisan-simpatisan yang kelompok Santoso ini itu perlu sesegera mungkin harus dilakukan ya. Karena saya melihat bahwa di Poso ini memang boleh jadi pada saat kita masuk di kota Poso itu aman-aman saja ya, aktivitas keseharian masyarakat biasa dilakukan, tapi di bawah saya melihat bahwa masih ada sekelompok masyarakat, saya melihat tentang adanya paham-paham radikal yang memang juga harus dipulihkan gitu loh. Ya, sehingga kemarin saya mengusulkan bahwa program deradikalisasi dan rehabilitasi ini dapat mungkin sesegera mungkin harus dilakukan oleh pihak BNPT ya dengan program deradikalisasinya, dan juga dari pihak kepolisian memberikan suatu rehabilitasi dalam rangka pemulihan hak-hak keperdataan bagi masyarakat yang selama ini juga ya kadang tidak terpenuhi di sana. Saya kira sebenarnya ketika ini bisa berjalan secara simultan ya tentang program-program deradikalisasi dan rehabilitasi, saya kira juga masyarakat akan para simpatisan kelompok Santoso ini akan menyadari tentang kekeliruannya itu. Artinya Pak Sarifuddin, kalau program deradikalisasi ini tidak dilakukan secara terorganisir, masif dan terstruktur, bisa jadi nanti malah melahirkan radikal-radikal baru atau Santoso baru yang bisa menambah beban pekerjaan aparat kita tentunya, Pak. Iya, begini Mas ya, persoalan di Poso ini kan persoalan yang sudah berlangsung lama ya. Dan orang-orang yang bergabung dengan Santoso ini ataukah orang-orang yang memberikan simpati terhadap pergerakan Santoso ini adalah orang-orang yang terkadang melihat langsung ataukah mengalami ya ada anggota keluarganya yang mengalami aksi-aksi kekerasan apa segala macam, kan begitu, sehingga dia ketika dia tumbuh menjadi dewasa itu kejadian itu sangat sulit untuk dilupakan, sehingga seakan-akan mereka terpanggil untuk melakukan suatu perlawanan, ada rasa permusuhan, ada rasa kebencian gitu kan. Nah, sebenarnya ketika dari awal ini dikelola dengan baik ya, diberikan pemahaman program deradikalisasi yang terorganisir secara masif, secara terstruktur ya. Saya kira para simpatisan-simpatisan ini ataukah orang-orang yang
melihat ada anggota keluarganya yang diperlakukan dengan aksi-aksi kekerasan, saya kira juga mereka akan memahami itu tanpa melakukan suatu perlawanan dan memunculkan rasa kebencian ya. Pak Sarifudin, sebenarnya kalau dari hasil pengamatan Anda dengan melihat langsung juga situasi di Poso dan sekitarnya, apakah sulit untuk kita menangkap Santoso oleh aparat kita? Jujur Mas ya, saya katakan bahwa walaupun sebenarnya medannya memang berat ya, lalu kemudian juga selama ini ada para simpatisan yang mensuplai ya kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan, akan tetapi ketika misalnya pola penanganannya dilakukan seperti saat ini, katakanlah strategi yang dilakukan saat ini, saya kira dari dulu persoalan Santoso ini sudah bisa diselesaikan gitu loh. Ya. Tapi ya dari dulu kan hanya sebatas pengejaran segala macam tanpa memotong mata rantai pihak-pihak yang memberi rasa simpati dan mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan di atas gunung kan begitu. Nah sekarang strategi itu coba diterapkan dalam operasi Tinombala ini, dan saya kira ini sangat memberikan harapan gitu kan, keberhasilan dalam operasi Tinombala ini. Ya, Pak Sarifudin, saya menangkap artinya bahwa Anda optimistis bahwa sebenarnya Santoso mudah atau bisa ditangkap oleh aparat kita. Pak, saya akan mengutip statement dari kolega Anda yang merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yaitu Desmond Mahesa. Yang bersangkutan mengatakan bahwa sebenarnya ada kesan bahwa Santoso ini dipelihara, dibiarkan dulu untuk sampai nanti menunggu momentum yang tepat untuk ditangkap. Komentar Anda? Ya, sah-sah saja orang berpendapat sedemikian itu ya. Tapi saya berprasangka baik saja ya, berprasangka baik saja bahwa apa yang dilakukan oleh aparat keamanan kita itu memang sudah bekerja secara baik ya, secara profesional ya, apalagi dengan operasi Tinombala ini yang memang saya juga melihat langsung gitu loh. Kalau kemarin operasi Camar Maleo 1, 2, 3 dan sebagainya, saya memang agak pesimis karena operasi itu dilakukan secara represif tanpa ada suatu strategi dalam bagaimana untuk katakanlah menggiring Santoso dan lalu kemudian memotong mata rantai orang-orang yang memberikan simpati terhadap pergerakan yang bersangkutan, sehingga itu Santoso di atas itu lebih leluasa. Nah sekarang kan dalam posisi yang terjepit gitu loh ya. Sehingga saya menghargai, mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak TNI dan kepolisian dalam operasi Tinombala saat ini. Dan saya yakin insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat operasi ini bisa sudah bisa meringkus dan menangkap Santoso. Saya yakin. Ya, Pak Sarifudin, kita apresiasi dan menghormati dan mendukung apa yang dilakukan oleh aparat kita dalam upaya meringkus Santoso. Tapi dalam perspektif berbeda, saya ingin melihat pendapat Anda, Pak. Kalau misalnya ada upaya untuk memelihara kondisi Santoso tetap berkeliaran untuk dimunculkan pada saat momentum yang tepat, pendapat Anda sebagai seorang politisi senior, apakah itu menunggu momentum misalnya penggantian Kapolri kah? Atau sebenarnya kondisi ini untuk membuktikan bahwa aparat kita butuh dukungan anggaran yang lebih besar? Saya kira terlalu mahal taruhannya ya, kalau seorang sudah jelas melakukan aksi-aksi kejahatan seperti itu lalu kemudian itu dipelihara, menurut saya ya. Itu taruhannya terlalu besar menurut saya. Ya walaupun memang kemarin banyak anggapan-anggapan seperti itu yang muncul ya, bahwa itu dalam rangka untuk dana kontingensi, ya ini dalam rangka untuk bagaimana pengalihan isu dan sebagainya. Tapi ya oke lah itu pandangan-pandangan sebelumnya ya. Tapi untuk kali ini saya yakini bahwa untuk kali ini operasi Tinombala di bawah kepemimpinan Kapolda yang baru ya Pak Rudi, apalagi Pak Tito sebagai kepala BNPT sekarang, saya yakin bahwa insya Allah dalam waktu dekat ini yang bersangkutan akan diringkus. Baik, Pak Sarifudin, kita break lagi, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.